Shalom, saya Reni Aranti Francina dari kelas 4 UPWC. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi politik dalam iman Kristiani. Yang pertama saya akan membahas pengertian politik yang hakiki menurut iman Kristen. Pengertian politik yang hakiki adalah segala macam usaha dan tindakan atau kegiatan manusia untuk memelihara dan mengelola negara dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan warga negara. Pemerintahan politik berbeda dengan pelayanan Kristiani. Dalam perenungan firman Tuhan, Yakobus dan Yohanes juga pernah meminta jabatan kepada Yesus Kristus, yaitu kedudukan di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus. Kita dapat membacanya dalam Markus 10 ayat yang ke-37 yang berkata demikian. Lalu kata mereka, perkenankan kami untuk duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan seorang di sebelah kirimu. Tetapi Yesus kepada mereka, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jadi dalam perenungan ini kita bisa melihat bahwa rupanya kedua murid ini mengira kerajaan Yesus adalah kerajaan dunia politik. Kemudian Yesus berkata kepada seluruh murid, kamu tahu apa yang bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, pemerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasa dengan keras atas mereka. Tidak demikian. Di antara kamu barang siapa yang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayananmu. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dengan penjelasan di atas yang menjelaskan bahwa pelayanan Kristiani berbeda dengan pemerintahan politik, Yesus datang ke dunia membawa pola dan suasana baru tentang jabatan, kuasa dan pelayanan. Kristiani berdasar pada pengabdian dan pengorbanan bagi banyak orang, sedangkan pada politik kekuatan dan kekuasaan menjadi pola kepemimpinan yang sah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita tahu bahwa dalam surat Roma, kita bisa belajar bahwa setiap pemerintah yang ada adalah pemerintah yang berasal dari Allah, yang dipilih oleh Allah sendiri. Dalam Roma 13 ayat 1-7 berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Firman Allah memberi tanggung jawab kepada manusia untuk menjadi garam dan terang dunia. Dalam Matius 5 ayat 13-16 berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dunia yang dimaksud juga meliputi dunia politik, sebagaimana kita menjadi garam dan terang di dunia politik. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bersekutu di dalam dunia politik berarti bahwa sebagai garam dan terang, orang Kristen harus hadir di dalam dunia. Seperti garam, orang Kristen harus melarut di dalam dunia politik agar efektif memberi nuansa Kristiani terhadap perilaku-perilaku politik. Melayani dalam politik artinya memberi diri untuk orang lain, sehingga orang lain dapat memahami kecenderungan politik dan tidak terjebak dalam permainan politik. Orang Kristen melayani dalam dunia politik berarti memberi sesuatu yang berguna untuk pengembangan dan etika berpolitik yang santun dan bermartabat. Firman Tuhan mengajarkan saudara dan saya untuk kita senantiasa mendoakan negara. Seperti dalam Yeremia 29 ayat 7 berkata demikian, usahakanlah kesejahteraan kota kemana
kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dan mendoakan para penguasa dalam 1 Timotius 2 ayat 2, mendoakan negara dan para penguasa berarti batin dan roh kita juga ikut persoalan dan perkembangan politik. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 bentuk aktivitas politik yang diperankan orang Kristen. Yang pertama menjadi pengamat politik, yang kedua menjadi anggota partai politik kebangsaan, dan menjadi anggota partai politik Kristen. Iman Kristen memahami pemerintahan politik dari 2 sisi, yaitu yang bersifat negatif, yaitu yang memandang politik untuk hal-hal yang tidak baik, dan bersifat positif, di mana politik itu digunakan untuk melakukan hal-hal yang baik dan mulia. Sebagai orang Kristen, tentu haruslah melakukan politik itu untuk hal-hal yang baik dan mulia, karena itu adalah wujud nyata sebagai garam dan terang dunia. Tuhan Yesus memberkati dan salam.